Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan kita alhamdulillah pada bulan Ramadan ini dipertemukan lagi untuk bisa menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita adalah saum yang didasari oleh iman dan keikhlasan dan hanya mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul menyampaikan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Mudah-mudahan saum kita adalah saum yang bisa menghapus atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Iman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan saum tidak hanya sebatas meninggalkan makan dan minum dan juga hubungan suami istri, tetapi juga mengisi hari-hari dan malamnya dengan amalan-amalan yang soleh. Di antaranya, selain kita melaksanakan saum dengan menahan lapar, haus, kita pun harus bisa puasakan pendengaran, penglihatan, lisan, dan juga seluruh anggota tubuh. Kemudian selain dari itu yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, dalam melaksanakan saum, kita penuhi dengan amalan lainnya. Di antaranya adalah kita bisa menjalankan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam sholat tarawih itu pun ada keutamaan sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami ramadana min ghairi ayyamuru fihi bi azimatin fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi rawahul jamaah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemarkan atau menganjurkan salat qiyamul Ramadan, tetapi tidak dengan perintah yang wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan salat qiyamul Ramadan atas dasar iman dan karena Allah, maka niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan atau fadilah dari melaksanakan qiyamul Ramadan itu adalah pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Tentu saja ya dosa-dosa yang kecil karena untuk dosa yang tidak dapat diampuni dari dosa-dosa yang besar ada cara tertentu. Itu harus dengan taubat seperti halnya zina, dengan dirajamnya, dan yang mencuri juga dipotong tangan. Itu yang kedua adalah melaksanakan sholat tarawih. Kemudian juga ada ibadah lainnya yang diperintahkan di bulan Ramadan selain ibadah tersebut. Di antaranya adalah memperbanyak sedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana, rawahul Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau paling dermawan lebih lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah perbuatan atau amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan selain kita saum, sholat tarawih adalah sedekah. Dan juga ibadah lainnya membaca Al-Quran dengan mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu ada 30 juz. Kalau mau diprogram ya untuk Ramadan satu hari 1 juz. Yang mudah-mudahan kita sedang melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita bisa selesai sampai nanti di akhir Ramadan. Kita selesai sampai juz 30
dan juga kita bisa memahami isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Selain dari itu, perbanyaklah berdoa. Dalam satu hadis diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum yarfa'uha Allahu dunal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu bi izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Salah satu penjelasan di dalam hadisnya adalah bahwa orang yang berdoa ketika saum tidak akan ditolak. Artinya doa orang yang saum adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saimu hatta yuftira wa da'watul madlumi yarfa'uhallahu dunal ghamam, dan seterusnya. Kemudian ibadah-ibadah sosial lainnya seperti memberi seseorang untuk berbuka saum, meringankan beban orang lain, membantu menyelesaikan kepentingan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu amalan yang sedekah, membaca Al-Quran, dan juga amalan sosial lainnya, dan jangan lupa berdoa. Kemudian di bulan Ramadan ada amalan lain, yaitu ketika menjelang 10 akhir Ramadan disyariatkannya i'tikaf. I'tikaf dilakukan di masjid seperti halnya Rasulullah di dalam hadisnya menyampaikan, An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhira min Ramadana hatta tawaffahullahu summa i'takafa azwajuhu min ba'di, muttafaq alaih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada akhir 10 Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istrinya iktikaf setelah Nabi meninggal. Hadis riwayat Bukhari, dan hadis ini pun memberikan penjelasan bahwa perempuan pun boleh beriktikaf di bulan Ramadan ini. Kemudian amalan lainnya adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi," rawahul Bukhari. Barang siapa yang beribadah pada malam Al-Qadar atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang jaminan dari Lailatul Qadar. Kemudian hikmah yang dirahasiakan di malam tersebut agar setiap muslim bersungguh-sungguh dalam beribadah pada setiap malam Ramadan. Pada malam tersebut ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu doanya yang kita baca, yang mesti kita baca pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf, mencintai ampunan, ampunilah aku. Hadis ini riwayat Imam Al-Khamsah, imam yang 5. Itulah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak berarti tidak boleh berdoa dengan doa-doa yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada penjelasan salah satu hadis juga yang menjelaskan bahwa selain amalan-amalan yang tadi, di bulan Ramadan ada amalan salihan yang bisa dilakukan oleh kita, yaitu kita kalau ditakdirkan oleh Allah melaksanakan umrah di bulan Ramadan, itu ada pahala yang baik dari Allah. Katanya ketika melaksanakan umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala melaksanakan haji. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas kuliah penjelasan kuliah Ramadan, ya, penjelasan tentang amalan-amalan solih yang kita dapat lakukan di bulan Ramadan selain kita saum, yang mudah-mudahan semua itu adalah menjadi nilai tambah untuk ibadah saum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan yang saya sampaikan dengan keterbatasan ilmu yang ada. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan akhirul kalam,
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.